Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raftana Difaulia dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil UTS Sistem Informasi Keperawatan aplikasi Medcar berbasis mobil untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Asuhan keperawatan di era 4.0. Masalah kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa masih menjadi isu signifikan dengan perasaan depresi yang mencapai tingkatan mengkhawatirkan serta tingginya kebutuhan akan edukasi seputar kesehatan mental. Observasi menunjukkan bahwa kebanyakan individu merasa belum mendapatkan informasi cukup dan layanan yang mudah dijangkau untuk mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Dalam upaya menjawab kebutuhan tersebut dikembangkan sebuah aplikasi edukasi kesehatan mental berbasis mobil, Prokviv, web aplikasi yang didesain untuk memberikan materi pembelajaran, kuis, dan fitur konsultasi dengan profesional psikologi. Metodologi mengembangkan menggunakan siklus hidup sistem dengan pendekatan strotoping diikuti menguji fungsional usabilitas dan dampak pengetahuan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi telah berjalan sesuai kebutuhan fungsional, skor usabilitas pengguna dan psikologis tergolong sangat baik, serta ada peningkatan signifikan dalam pengetahuan kesehatan mental pada pengguna setelah menggunakan aplikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi mobil menyediakan alternatif yang efektif untuk memperluas akses edukasi kesehatan mental dan mendukung peran aktor profesional serta pengguna secara mandiri dalam menjaga kesejahteraan psikologis. Ada latar belakang kesehatan mental masyarakat adalah kondisi di mana individu mampu mengetahui stres, kehidupan produktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Hal ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, komunitas, dan struktur sosial seperti lingkungan kerja dan tempat tinggal. Menjaga kesehatan mental masyarakat memerlukan upaya bersama melalui peningkatan literasi kesehatan mental, pengurangan stigma, dan perbaikan lingkungan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, kesehatan mental menjadi isu yang mendekat untuk masalah kesehatan mental atau masalah kejiwaan. Gangguan mental yang dapat dialami oleh seorang antara lain adalah gangguan kecemasan, bipolar, depresi, post-traumatic stress disorder, hernia, hingga gangguan makan. Kebanyakan orang dengan gangguan mental tidak memiliki akses ke perawatan yang efektif. Selain itu, banyak orang mengalami stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Solusi teknik, khususnya aplikasi mobil, telah menjadi sarana yang populer dan mudah diakses bagi individu untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya kesehatan mental. Sebagai bahasa pemrograman yang populer dan kuat untuk pengembangan aplikasi Android, menawarkan fitur-fitur model dan yang dapat mempercepat pengembangan aplikasi dan meningkatkan kualitasnya. Melihat tingkatnya penggunaan smartphone di Indonesia, muncul peluang untuk menghadirkan aplikasi berbasis mobil yang berfungsi sebagai sarana edukasi, pemantauan, dan konseling daring dalam bidang kesehatan mental. Dari sinilah muncul gagasan kami untuk mengembangkan Medcar, sebuah aplikasi digital berbasis mobil yang bertujuan membantu masyarakat menjadi keseimbangan emosional, menurunkan stres, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Tujuan pembuatan aplikasi ini dengan
adalah aplikasi berbasis digital dapat berperan sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat, terutama di lingkungan dengan keterbatasan akses terhadap layanan profesional. Mulai pendekatan yang mudah digunakan, aplikasi ini berfungsi membantu penggunaan mengelola stres serta memperbaiki suasana hati secara mandiri. Kemudian, dukungan layanan konseling berbasis digital yang terintegrasi dalam aplikasi juga memudahkan masyarakat memperoleh bantuan profesional tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya yang memperluas akses serta mengurangi hambatan terhadap layanan konseling sehingga aplikasi Medcare dapat menjadi alternatif solusi yang efektif dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Tujuan Medcare adalah untuk membantu menggunakan dengan memberikan solusi untuk kondisi kesehatan mental mereka tanpa memerlukan bantuan profesional. Dalam kebanyakan kasus, kami mengamati bahwa solusi ini bekerja secara efisien dalam memperbaiki kondisi kesehatan mental mereka. Pengguna juga dapat melacak kebiasaan mereka dan mencatat seberapa sering mereka melakukan hal yang sama. Dalam kasus yang sering, pengguna dapat membuat janji temu dengan psikolog untuk konsultasi dan mendapatkan bantuan tepat waktu. Tujuan khusus itu ada menganalisis kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental berbasis mobil. 2. Mendesain fitur-fitur utama aplikasi Medcare yang dapat membantu meningkatkan kesehatan mental masyarakat. 3. Menjelaskan peran perawat dalam pemanfaatan teknologi mobile health untuk promosi dan mencegah penggangguan kesehatan mental. 4. Mengidentifikasi manfaat menggunakan aplikasi Medcare dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan mental. 5. Mengevaluasi efektif aplikasi Medcare dalam mendukung asuhan keperawatan di era digital 4.0. Ada landasan gagasan. Permasalahan yang ditemukan, kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Permasalahan tersebut lainnya, 1. Kurangnya akses terhadap layanan keperawatan kesehatan mental. 2. Masih adanya stigma sosial yang membuat pasien enggan berkonsultasi langsung. 3. Keterbatasan sistem percatatan dan pelaporan asuhan keperawatan mental secara digital. 4. Kurangnya kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam pemantauan kondisi pasien mental. 5. Meningkatkan ringan pada angka kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sering kali kurang mendapatkan perhatian. Di era mobil ini, banyak individu menghadapi tekanan psikologis akibat beban kerja, tuntutan sosial, maupun masalah pribadi. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang enggan menjadi bantuan profesional karena adanya stigma negatif terhadap gangguan mental. Akibatnya, permasalahan psikologis sering kali tidak tertangani secara tepat dan berpotensi menurunkan kualitas hidup seseorang. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, perkembangan teknologi digital khususnya aplikasi berbasis mobil memberikan peluang besar dalam menyediakan dukungan kesehatan mental yang mudah diakses oleh masyarakat. Aplikasi semacam ini dapat membantu penggunaan memantau kondisi emosional mereka melalui fitur catatan harian, analisis suasana hati, dan rekomendasi aktivitas positif. Dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, aplikasi dapat menganalisis pola emosi penggunaan dan memberikan saran yang melalui dengan kondisi psikologisnya. Selain fitur analisis emosional, beberapa aplikasi kesehatan mental juga menyediakan ruang obrolan anonim
di mana pengguna bisa berbagi cerita atau mencari dukungan tanpa harus mengucapkan identitas diri. Fitur seperti ini dinilai efektif untuk mengurangi rasa takut dan malu yang sering muncul ketika seseorang ingin mencari pertolongan. Dengan adanya ruang anonim, pengguna dapat lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan, sehingga proses penyembuhan diri dapat berlangsung lebih sehat. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental, aplikasi tersebut berfungsi untuk membantu individu mengenai kondisi emosional mereka, memperoleh informasi edukatif, serta melakukan pengelolaan diri secara mandiri. Aplikasi berbasis mobil juga berfungsi sebagai sarana edukasi kesehatan mental. Pengguna dapat memperoleh informasi seputar stres, depresi, kecemasan, dan cara mengatasi melalui artikel, video, atau tips harian. Hal ini penting juga meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan mental di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang cenderung lebih sering menggunakan smartphone. Gagasannya tuh berdasarkan berbagai permasalahan kesehatan mental yang muncul di era mobil, seperti meningkatkan tekanan psikologis, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental, serta masih kuatnya stigma terhadap individu dengan gangguan mental. Diperlukan inovasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan agar pelayanan kesehatan mental dapat diberikan secara lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Di era evaluasi individu 4.0, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik keperawatan melalui pengembangan sistem informasi kesehatan mental berbasis digital. Sistem ini diharapkan untuk menjadi sarana bagi perawat untuk melakukan pengajian, pemantauan, pendokumentasian, serta edukasi kesehatan mental secara terinteraksi. Sistem informasi tersebut dapat mencakup fitur-fitur seperti screening awal dan asesmen digital untuk mendeteksi gejala stres, depresi, atau kecemasan secara mandiri. Telekonseling keperawatan yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan perawat melalui aplikasi daring secara aman dan rahasia. 4 tuh ada pencatatan asuhan keperawatan elektronik kayak nursing record agar proses dokumentasi lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau. 5 tuh pusat edukasi digital yang menyediakan informasi yang materi mempelajari terkait kesehatan mental bagi masyarakat. Analisis pada basis AI untuk membantu perawat dalam memantau perkembangan pasien dan mengembalikan keputusan keperawatan yang tepat. Lalu dengan adanya sistem informasi ini diharapkan pelaksanaan asuhan keperawatan di bidang kesehatan mental dapat berjalan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup pasien sebagian mendukung informasi layanan kesehatan menuju para era digital 4.0. Ada pembahasan tuh manfaat bagi penggunaannya tuh ada 1, membantu mengenali kondisi emosional dan stres pribadi. 2, memberikan dukungan emosional melalui edukasi dan konseling daring. 3, mendorong penerapan perilaku sehat mental secara mandiri. 4, memberikan akses mudah dan nyaman bagi pengguna untuk konsultasi dengan psikolog tanpa terhalang oleh jarak, terutama bagi mereka yang berada di lokasi terpencil atau memiliki akses kesehatan terbatas. 5, memberikan privasi dan kenyamanan tahapan karena konsultasi dapat dilakukan di rumah sendiri. Manfaat bagi mahasiswa dan tenaga keperawatan. 1, sebagai media intervensi keperawatan berbasis digital. 2, memberikan data yang berguna untuk penilaian dan evaluasi kesehatan jiwa masyarakat. 3 tuh manfaat bagi institusi kesehatan. 1, mendukung program nasional promotif dan preventif bidang kesehatan mental. 2, mengurangi beban fasilitas
kesehatan akibat tingginya kasus gangguan mental ringan. Melihat berbagai manfaat yang ditawarkan, pengembangan aplikasi kesehatan mental berbasis mobil seperti Midcar memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat. Keberadaan aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami kondisi emosional mereka, mendapatkan dukungan profesional secara daring, serta mengembangkan perilaku hidup sehat secara mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperluas akses layanan secara mental melalui teknologi digital. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, aplikasi ini tidak hanya menjadi solusi sementara terhadap keterbatasan layanan kesehatan mental, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Integrasi perkembangan antara teknologi, edukasi, dan dukungan profesional akan memastikan bahwa manfaat aplikasi tetap relevan dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses layanan terbatas. Kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya mengembangkan aplikasi Midcar berbasis mobil merupakan inovasi yang efektif dalam menjawab tantangan keterbatasan akses layanan kesehatan mental di masyarakat. Aplikasi ini memberikan manfaat nyata dalam membantu penggunaan mengenai kondisi emosionalnya, memperoleh edukasi berbasis bukti, dan mendapatkan dukungan konseling daring secara praktis serta aman. Melalui fitur-fitur seperti pelayanan sesuatu hati, jurnal harian, dan ruang diskusi, Midcar berperan sebagai sarana pendukung bagi individu dalam menjaga keseimbangan psikologis secara mandiri. Sarannya, 1. Pengembangan fitur lanjutan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap fitur berbasis kecerdasan buatan AI untuk menganalisis pola emosi dan pemberian rekomendasi yang lebih personal melalui kebutuhan pengguna. 2. Kerjasama lintas sektor diperlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah agar aplikasi seperti Midcar dapat integrasikan dengan layanan kesehatan nasional seperti telemedicine atau BPJS Kesehatan. 3. Peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai cara pengguna aplikasi kesehatan mental secara tepat agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal. 4. Evaluasi perlengkapan pengembangan dan tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektif, keamanan data, dan kepuasan pengguna untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan melalui kebutuhan masyarakat. 5. Memperdayakan tenaga keperawatan, pelatih, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi digital. Kesehatan mental perlu dilakukan agar melakukan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan dan edukasi melalui platform seperti Midcar. Ini referensinya. Ini lampirannya ya. Ada Midcar.